Di penampang utuh versus retak ini kah, Mas? Atau di mana? Ya, oh, share screen-nya belum terlihat, Pak. Cek. Halo, Mas. Ya, yang keputus ya. Ya, jadi Ya, halo, Mas. ya, Bisa dengar suara saya tadi, Mas? Saya tadi suaranya terputus sampai di mana, terdengar. Mas? Share screen-nya nggak kelihatan, Pak. Share screen-nya nggak kelihatan. Iya. Sebentar ya. Ini saya share screen dulu. Sebentar, saya share screen dulu. Ya ampun. Nah, ini share screen udah kelihatan, Mas? Masih belum juga ini, Pak. Saya stop share dulu deh kayaknya. Saya stop share dulu. Iya. Harus stop sharing dulu. Waduh ya. Kalau enggak, Iya ya, sebentar saya stop share dulu. ya, ya oke. Gimana tadi ya? Stop share. Malah dia yang loading, saya malah jadi bingung juga. Bentar, saya stop Bentar, share. Pak. Saya stop share gitu. Saya stop share. Atau saya coba refresh browsernya dari sini ya, Pak ya. Sebentar ya Mas, saya banyak loading di sini. Ya, aku saya udah stop sharing tapi mau ngecek. Coba. Ya, saya coba. Ini keluar, Pak. Ya, sebentar. Santai, Pak. Ditunggu kok, Pak. Iya. Terus saya matikan dulu ya, Pak. Saya tunggu dulu. Iya. Sinyal ini sering seperti ini sampai kadang saya tuh diuji bener saya dengan masalah sinyal ini. Iya, iya. Padahal lagi seru gitu. Iya. Oke. Ya, Pak. Oke, saya enter. Ini belum masuk. Oke, saya studio. Nah, oke, seperti ini bagaimana Mas? Sudah ya? Saya belum terdengar, Pak. Pak Wiranya. Coba, Pak. Sudah terdengar, Pak Wira? Ini saya barusan lagi bicara tadi udah kedengaran Mas. Halo. Sudah sih terdengar. Share ya. Saya share. Nah, tadi saya sampai di mana Mas? Nah, share screen-nya ini agak kelihatan, Bang. Iya. Iya. Iya, share screen
Ini saya sudah, Internetnya suara sebenarnya saya masih sudah, bisa kedengaran tapi itu, suara saya iya. kedengaran. Hilang lagi ya. Saya bilang terganggu, saya bisa cerita apa mas, tapi giliran ini saya, bentar saya coba ini dulu. Coba saya stop share dulu ya. Sharing. Saya coba. Nggak muncul sih. Ya. Jadi saya cek memang koneksi internetnya di Pak Wira agak kecil. Ya. Padahal sudah berganti ini. Mahal ya markernya ya. Mahal kotanya atau gimana ya? Sudah pakai hotspot itu Pak Tuyandra. Ya. Ya. Ya, biasanya sebenarnya kalau koneksinya lancar, biasanya lancar. Selama saya pakai Big Marker ini memang jarang sekali gangguan di Big Markernya ya. Gitu. Iya. Ya, memang Big Marker butuh ini ya, koneksi yang agak yang stabil sih sebenarnya gitu. Jadi kalau koneksinya nggak stabil gitu memang kadang jadi bermasalah. Makanya kami selalu kasih alternatif pakai YouTube ya, live streaming YouTube. Ya. Kalau dari Pak Jeffrey ya, sekarang pakai Google Meet. Kalau Google Meet biasanya terbatas soalnya kita untuk peserta webinar biasanya kami itu yang daftar itu kayak yang ini aja 1.700 gitu. Makanya kemarin kita dari awal kita melakukan webinar, kita sudah beli Big Marker ini gitu ya dengan kapasitas 2.000 peserta gitu. Jadi mengapa kita nggak pakai Zoom? Karena kalau Zoom itu kan harus dengan apa namanya kapasitas 2.000 peserta dan itu free, bulanannya kami agak berat juga gitu ya. Karena makanya kami dulu beli Big Marker ini biar ini bisa diakses secara apa namanya secara gratis dari teman-teman, dan kami memang Big Marker ini kita beli donasi ya, jadi kita urunan, jadi ada sekitar 400 orang yang berdonasi untuk membeli Big Marker ini supaya kita bisa selalu rutin mengadakan webinar dan kita bisa free gitu. Nanti kalau pakai apa namanya kita pakai Zoom, nah itu kita dengan kapasitas 2.000 peserta nanti kita nggak bisa nutup biaya untuk apa namanya sewa Zoom-nya untuk per bulannya gitu. Jadi makanya kita dulu urunan beli Big Marker ini supaya kita jadi supaya kita bisa rutin menyelenggarakan webinar, dan sekarang alhamdulillah ini sudah yang ke-69 kita mengadakan webinar, dan untuk Shortcast kita sudah yang ke-17 kali gitu. Jadi harapannya memang kita bisa fokus pada ngadain webinarnya, sudah nggak fokus nutup biaya operasionalnya untuk sewa Zoom-nya. Itu mungkin kenapa kita pakai Big Marker ini ya. Saya coba dulu lagi telepon Pak Wira sebentar.
Oke. Oke Mas. Ya. Sorry ya, aduh benar-benar Mas. Kesabaran saya diuji banget dengan sinyal ini. Saya mohon maaf banget untuk teman-teman semua. Siap, nggak Dan apa-apa. setidak sabarnya teman-teman, lebih tidak sabar lagi saya sebenarnya dengan semua ini. Sakit hati, bayar mahal-mahal untuk sinyal hanya untuk begini doang. Ya udah, saya coba start screen sharing. Ya, yang penting bisa start screen share, Pak. Ya, syukurlah. Nah, ini sudah bisa ini, Pak. Iya, tadi saya sampai di sini, sampai di mana? Sampai di sini atau di sini ya, Mas? Terputus. Ini, Pak. Yang mana? Ini. Kurvatur. Tadi teman-teman. Penampang utuh versus retak, Pak. Ya, kurvatur. Momen kurvatur pada balok. Nah, ya. Oke. Saya jelaskan dari sini ya. Baik, sorry, saya akan ulangi cepat. Jadi tadi setelah saya dapat berapa momen nominal, berapa momen kurvatur, saya akan bentuk dia seperti ini. Nah, jadi setelah saya dapat bentuk seperti begini, ini kan kita bisa lihat bahwa pada saat dia mulai tulangannya mengalami leleh sampai dengan betonnya retak, pada masa itu tidak akan terlalu banyak penambahan momen nominal, tetapi deformasinya jalan terus. Nah, struktur itu semakin dia ductile berarti semakin panjang dia ke belakang. Nah, itulah nanti rasio perbandingan antara momen kurvatur ketika dia betonnya retak dengan momen kurvatur ketika si tulangan beton itu mengalami kelelehan, rasionya berapa, itulah rasio duktilitas. Atau kalau kita mengenalnya biasanya dengan nama R, nilai R-nya berapa. Nah, ini yang berikutnya lagi untuk penampang. Nah, kalau tadi kan kita sudah dapat berapa momen nominalnya. Sekarang, setiap momen nominal di setiap tahapan ini, yuk kita hitung. Ini satu contoh saja. Satu contoh, saya ambil berapa momen nominalnya. Tadi 18 ya. Nah, sekarang setelah saya dapat berapa momen nominalnya, saya harus cari berapa nilai P-nya agar supaya saya bisa mendapatkan momen nominal yang sekian. Nah, P-nya itu berapa? P itu seolah-olah saya terapkan di struktur yang satu lagi. Struktur ini saya hitung sama seperti kita menghitung statika biasa. Seperti itu. Berbeda loh ya. Kalau tadi di sini saya menghitung berapa lendutannya dengan menggunakan momen kurvatur yang tadi sebagai beban agar supaya saya bisa dapat lendutan. Nah, kalau di sini saya menghitung berapa lendutannya dengan menggunakan Dengan menggunakan rumus statika biasa. Jadi semua yang kita pelajari itu yang namanya dalam statika, mekanika bahan atau analisa struktur itu semua sifatnya masih elastik. Elastik utuh, penampang utuh. Sedangkan kalau kita menghitung momen kurvatur gini, ini namanya menghitung dengan penampang retak. Nah, untuk tahap awal ketika saat betonnya retak, kita bisa lihat lendutannya dengan menggunakan perhitungan retak ini, dengan lendutannya ketika kita menghitung dengan rumus statika analisa struktur ini ya tidak berbeda jauh. Ya wajar lah ya, soalnya pada saat kondisi betonnya belum retak, penampang itu masih elastik, jadi ya wajar lendutannya masih sama. Tapi ini mulai berbeda di tahap kedua dan tahap ketiga. Nah, di tahap kedua prinsipnya juga sama, tetapi di sini saya menggunakan momen kurvatur yang di sini. Nah, momen kurvatur yang ada di sini ini kita tahu berarti dia dari kondisi dia mulai leleh sampai dengan kondisi tadi kondisi saat dia itu baru mulai mengalami retak. Nah, ini kan artinya kan daerah ini kan berbeda kan, luasannya berbeda. Berarti otomatis luasannya berbeda, berarti momen nominalnya pun juga lendutannya pun luasannya nanti juga pasti akan berbeda. Nah, terus kemudian dengan cara yang sama, saya sudah dapat momen nominal. Saya mencari berapa nilai P-nya. Saya terapkan di perhitungan analisa struktur biasa yang elastik. Nah, nanti saya dapat berapa lendutannya, bandingkan dengan berapa lendutan yang saya dapat dari momen kurvatur ini. Mulai kita lihat ya, ada perbedaan nih. Ada perbedaan, ini 1,8 nih, 4, sekian. Nah, jadi artinya apa? Makin ke sini, lendutannya itu kalau penampang retak, dia itu makin besar, sedangkan kalau yang elastik dia sama kayak elastik aja, linier, kayak gitu. Nah, ini sudah mulai non-linier nih. Oke? Masuk ke tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga saat dia ultimate dengan cara yang sama. Makin jauh perbedaannya antara elastik dengan retak. Nah, kalau teman-teman mau tahu, SNI kan biasanya kan suka ada tuh berapa nilai dari koefisien balok, koefisien retak penampang balok, koefisien retak penampang kolom, itu didapat dari sini.
Nah, ini kita bisa lihat nih, pada saat kondisi dia sudah mulai meleleh, nah itu berapa nilai EI-nya? Nah, perbandingan EI elastik dengan EI retak dapat 0,43. Nah, ini ya sekitar 0,35 juga kalau di SNI kan. Tapi Mas, itu kan cuma hanya satu tipe doang, hanya balok sendirol diberikan beban P. Iya, betul. Hanya balok sendirol diberikan beban P. Kan struktur ada banyak, ada jepit sendi, ada jepit roll. Terus kan beban juga ada banyak kan, ada beban terbagi merata, ada beban ini, beban itu. Jadi segala macam bentuk struktur, segala macam bentuk kondisi itu digabung-gabungkan semuanya, terus dibikin statistik maksud saya statistiknya. Nah itu kita dapat biasanya berapa? Sekitar 0,35 kalau untuk balok. Kalau kolom 0,7 dan seterusnya. Nah jadi kita dapat dari sini nih. Jadi dari berbagai macam sampel struktur dihitung dan segala macam, terus nanti kita ambil lah berapa nilai N-nya. Perbandingan antara elastik dengan retak, inilah yang akan kita jadikan koefisien retak nanti. Koefisien retak penampang yang ada di SNI. Seperti itu. Baik. Ini kita beralih ya. Sekarang kita beralih ke sendi plastis. Nah, kalau tadi kan kita bicara penampang retak dan utuh dan segala macam. Nah, sekarang mungkin teman-teman akan bertanya, sendi plastis ini gimana gitu. Kita kadang suka bingung gitu tentang masalah ini gitu. Jadi kondisi sendi plastis itu adalah kondisi di mana momen nominal penampang cenderung konstan, tapi deformasi jalan terus. Ini saya kasih ilustrasi dari struktur baja saja ya, dari elemen baja. Tapi nanti saya akan cerita tentang beton. Anggaplah misalnya baja, Mas, anggaplah kita sekarang punya penampang baja. Penampang baja itu terus kita bebani sehingga dia mengalami regangan yang makin lama makin besar, dan makin besar. Nah, regangannya ini, regangan dikalikan E, itu kan hasilnya adalah tegangan, betul ya? Nah, tegangannya tentu saja akan makin besar, tapi kita ingat bahwa tegangan dan regangan baja itu sifatnya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Nah, jadi artinya apa? Ketika saat dia mulai mengalami leleh, saat regangan itu berjalan terus, nah saat dia mencapai tegangan leleh, dia tidak menambah lagi. Dia itu akan tetap, jadi dia itu akan merampat, menjalan terus ke bawah, padahal regangannya jalan terus. Nah, ini nanti pada akhirnya akan diidealisasi jadi seperti ini. Jadi ini idealisasi doang. Nah, well, whatever lah. Intinya adalah, kalau seandainya teman-teman lakukan hal yang sama seperti yang sebelumnya, kita mendapatkan berapa momen nominal, kita dapat berapa momen kurva, terus kita plot. Nah, baja ini pun juga begitu. Kita dapat berapa momen kurva, kita dapat berapa momen nominal akibat couple momen ini dan segala macam. Itu kalau nanti kita plotkan di sini di 1, di 2, di 3, 4 dan seterusnya. Kalau ini kita plotkan antara momen nominal versus momen curvature, dia nanti akan membentuk seperti ini grafiknya, lagi-lagi seperti ini. Nah, kondisi sendi plastis itu adalah kondisi yang di sekitaran sini, kondisi di mana saat si baja itu dia itu sudah mulai sudah mulai datar hubungan antara momen dengan momen kurvaturnya. Jadi artinya apa? Penambahan momen nominalnya itu cenderung tidak ada, tetapi deformasinya jalan terus. Nah, itu prinsipnya. Jadi momen penampangnya cenderung konstan. Ya mungkin nambah lah, tapi nambah dikit gitu. Tapi deformasinya jalan terus. Ini kondisi sendi plastis. Ini di baja. Di beton, prinsipnya juga sama seperti yang tadi, yang di belakang ini, yang saya jelasin ini. Ini juga sama seperti itu. Jadi kondisi sendi plastis itu berada di sekitaran sini nih. Pada saat si tulangan ini mulai mengalami leleh, sampai dengan si betonnya ini dia mengalami retak. Nah, inilah kondisi sendi plastis. Nah, sama. Prinsipnya juga sama di sini nih. Jadi ketika saat dia pertama kali retak, terus dia mengalami beban layan, sampai dengan tulangan bajanya meleleh. Dari kondisi sini sampai dengan terus di sana, ya inilah kondisi namanya sendi plastis. Fase antara kondisi tulangannya leleh dengan kondisi ultimate penampang. Seperti itu. Nah, dari kondisi seperti ini kita bisa lihat deformasi jalan terus. Tetapi apa? Momennya cenderung konstan. Ya, nambah sedikit lah, nggak berarti gitu. Nah, itulah kondisi sendi plastis. Nah, jadi kalau misalnya di dalam struktur, kita harapkan bangunan kita itu ibaratnya mengalami kondisi sendi plastis, tapi sendi plastisnya di mana? Di balok. Nah, itulah yang orang bilang namanya weak beam strong column. Jadi, ini ilustrasinya. Bangunan kita itu kita berikan gaya dorong atau push over. Sedikit. Sehingga lama-kelamaan terbentuk sendi plastis di sini. Terus nanti sendi plastis terbentuk tempat lain, persis kayak kanker aja nih, menjalar sampai nanti akhirnya kolom plastis. Kalau kolom yang melalui sendi plastis,
it's over. Nah, sampai seberapa jauh gaya itu harus diberikan dan berapa deformasi harus terjadi sampai si beton ini dia itu mengalami segi plastis. Nah, level performance based design kita itu ditentukan berdasarkan tingkat deformasi di tiap-tiap elemen itu. Seperti itu. Jadi istilahnya push over itu adalah ketika kita memberikan gaya itu sedikit sampai akhirnya lama-lama terbentuk segi plastis di setiap tempat. Nah, segi plastis itu seperti yang saya bilang tadi, deformasinya jalan terus, akan tetapi momennya cenderung konstan di daerah yang terkena seperti itu. Nah, kalau untuk bangunan yang weak deep strong column, bangunan moment resisting frame khusus itu harus dari balok dulu, tidak boleh kolom, karena kolom ini ibaratnya pakai tulang punggung, patah tulang punggung ya selesai lah dia. Tapi kalau kita patah desain bangunan kita. Inilah yang akan menjadi rumus persamaan dinamika struktur yang biasanya kita kenal, Mu-Cu-Ku, ya, kalau suka bilang gitu kan. U-nya itu double 2 ini untuk percepatan, massa kali percepatan, ditambah redaman dikalikan kecepatan, ditambah dengan kekakuan dikalikan displacement. Ini dapatnya dari sini. Nah, tapi dalam kenyataannya kan tidak ada sebenarnya kan gaya di sini kan sebenarnya kan ibaratnya kalau kita mengalami gempa kan tidak ada gaya di sini, tapi struktur itu digoyang di bawah kan seperti gitu. Seolah-olah dia seperti ada gaya di sini. Ya artinya arahnya kebalik lah, seolah kayak gitu. Nah, kalau kita menerapkan aturan seperti ini, prinsipnya sama. Kita akan dapat seperti ini nanti ini. Nah, inilah yang akan menjadi persamaan yang harus kita pecahkan. Di mana ini adalah percepatan tanah. Ini adalah masa bangunan. Nah, ini percepatan tanah kita tahu lah dari time history. Biasa pasti orang punya rekam gempa, rekam jejak gempa dan segala macamnya. Ini orang tahu. Masa gedung orang tahu. Nah, nanti masa struktur orang tahu. Redaman struktur orang tahu, konstanta kekakuan struktur orang tahu. Orang cuma tinggal perlu mencari ini, dan ini. Nah, jadi semua perhitungan gaya gempa kita tuh semuanya adalah tidak lebih dan tidak kurang adalah untuk mencari ini nih, berapa percepatan strukturnya, berapa kecepatan struktur dan berapa displacement struktur, seperti itu. Jadi equation yang kita bikin banyak-banyak itu yang untuk memecahkan ini, gitu. Ini contoh dari time history record. Nah, ini kan ada acceleration, ada velocity, ada displacement. Hubungannya, ini kan semua kan acceleration itu kalau diturunkan jadi displacement kalau diturunkan menjadi velocity. Velocity diturunkan jadi acceleration. Jadi kan hubungannya hubungan diferensial, hubungan kalkulus biasa. Jadi kalau tahu satu, kita bisa tahu yang lain-lainnya. Nah, ini kalau misalnya teman-teman belajar metode numerik, ada tuh kan, yang kalau misalnya dari Jared Taylor. Terus kan kita tuh mau memakai central finite difference untuk mencari berapa turunnya dari kalau kita tahu pertama itu berapa gitu. Tidak sama seperti itu. Kita hanya perlu tahu displacementnya untuk kita cari velocity, acceleration dan segala macam seperti itu. Nah, lalu itu teori response spectrum. Response spectrum ini itu ibaratnya seperti inilah. Jadi setiap daerah pasti ada time history-nya, ada time history gempanya. Nah, misalnya kita berikan pengujian katakanlah untuk yang periode 1 detik, misalnya. Periode yang setengah detik, periode yang berapa detik, dan segala macam. Untuk setiap struktur yang kita uji, yang periodenya berapa detik itu, kita ambil yang maksimum, kita plotkan. Ambil yang maksimum, kita plotkan. Jadi, untuk setiap pengujian dengan berbagai periode yang berbeda-beda, dia pasti akan menghasilkan percepatan yang berbeda-beda. Berapa percepatannya itu, yang maksimum kita ambil, kita plotkan. Misalnya untuk yang ini nih, untuk yang ini berapa maksimumnya, kita plotkan di sini. Pada saat periode dia berapa? T1, kita plotkan di sini. Saat periodenya T2, berapa A maksimumnya? Kita plotkan di sini. Saat periode T3, A maksimumnya berapa? Kita plotkan. Dan seterusnya. Nanti hasilnya akan membentuk seperti ini. Nah, inilah cikal bakal dari response spectrum. Jadi response spectrum itu sebenarnya ibaratnya bisa dibilang itu kayak gabungan dari berbagai time history, tapi kita ambil maksimumnya. Seperti itu.
Ya namanya saja dia begitu, berarti otomatis apa? Kalau pakai response vector memang dia agak konservatif, Tapi ada bersamaan juga mungkin ya tidak seakurat dan sebagus seperti kita menggunakan history. Dan history still the best lah, begitu. Tapi ya response vector ini pun juga ini cukup konservatif kalau kita terapkan. Even dia itu menghasilkan yang dia itu apa namanya nilai percepatannya itu selalu diambil yang terbesar di setiap periodenya seperti itu. Ya walaupun mungkin ini agak misleading, tapi ya ini cukup bisa merepresentasikan keadaan lah. Nah, jadi kalau teman-teman mau tahu, kok bisa setiap daerah itu beda-beda ya respons vektornya, ya itu pengujian di tiap-tiap daerah. Pengujian di tiap-tiap daerah, berapa hasilnya, nah itu sama mereka nanti dikumpul-kumpul, dibentuklah rumus empiris, menjadi seperti yang ada di SNI kita yang sekarang, SNI gempa kita. Nah, lalu kemudian backbone curve. Mungkin teman-teman juga nanya, maksudnya konsepnya gimana? Jadi anggaplah kita punya struktur beton. Struktur beton itu kita berikan gaya bolak-balik, jadi dia ditekan ke sana, ditekan ke sini, ditekan ke sana, ditekan ke sini. Jadi nanti dia tuh akan mengalami siklik seperti ini, gerakannya set, terus nanti dia turun ke bawah lagi, terus nanti dia naik lagi, terus dia turun ke bawah lagi. Kalau ibaratnya orang kayak digampar bolak-balik nih, gampar atas, gampar bawah, gampar atas, gampar bawah. Sampai akhirnya beton itu mulai mengalami retak gitu, retak pelan-pelan, tapi akhirnya hancur gitu. Nah, ini envelope-nya envelope dia inilah envelope backbone, kayak tulang punggung kan bentuknya, sebenarnya kayak gitu, kayak tulang punggung. Envelope-nya ini envelope backbone. Nah, kita nanti akan menghitung level performance based design berdasarkan level ini, berdasarkan backbone ini nanti. Dari mulai dia immediate occupancy, life safety, collapse prevention, tapi dengan dia collapse beneran, itu semua dihitung dari sini, seperti itu. Jadi ini kalau misalnya struktur itu mengalami gaya bolak-balik, kita buatlah grafik antara gaya versus deformasi. Gaya versus deformasi, kita gambarkan deformasinya, lalu kita ambil envelope-nya inilah yang jadi backbone. Backbone inilah nanti akan kita hitung di level sini, level sini, level sini. Jadi kalau saat dia immediate occupancy itu di mana, life safety di mana, collapse prevention di mana, semua dihitung dari situ. Nah itu nanti akan membentuk seperti ini, gitu. Dan inilah yang kita miliki kalau di kayak FEMA misalnya. Nah ini kita miliki dari sini asalnya. Nah mungkin teman-teman suka tuh kalau misalnya seminar gempa itu yang dia tuh bener kayak begini, kadang oh maksudnya ini apa, ini backbone, saya juga dulu bingung gitu. Putus-putus lagi Pak Wira. Ini maksudnya ya ini backbone. Jadi, suaranya agak putus-putus Pak Wira. Iya Pak Wira. Suaranya putus-putus lagi Pak Wira. Pada kondisi ini bangunan masih immediate occupancy. Artinya ya atau cek, halo Mas Budi, bisa dengar saya di situ? Suaranya putus-putus lagi Pak Wira. Enggak, bukan. Saya ngomong sekarang bisa kedengaran nggak nih Mas? Saya tahu putus-putus, tapi saya ngomong gini bisa kedengaran nggak sekarang? Ini sudah Pak. Puji Tuhan, lega deh saya mendengarnya. Oke, saya lanjut ya Mas. Yang mungkin diulang yang performance based design tadi Pak. Siap. Nah, yang ini ya. Iya. Sampai di sini bukan? Iya. Diulang ini aja Pak. Halo Mas. Sampai di sini kan? Baik, saya lanjut. Iya. Jadi, kalau misalnya kita ibaratnya nih struktur kita berikan gaya bolak-balik
Ibaratnya kalau kita bilang digampar kiri kanan, plak plok plak plok plak plok. Ini kita gambarkan lah berapa gaya, berapa deformasinya. Nanti dia membentuk seperti ini. Nanti envelope dari semua ini adalah backbone. Nah, penentuan perform titik ini mau sampai ke berapa kayak begitu. Nah, yang kayak begini nih yang sering kita temukan di mana seminar gempa yang dia gambar-gambar gini itu dapat dari backbone curve. Seperti itu, backbone curve itu nanti untuk yang kayak tadi itu, seperti itu, kita nanti akan menentukan performance space design itu berdasarkan lokasi titik-titik tertentu deformasinya dia. Dia deformasinya sampai sejauh apa sih? Sejauh ini kah? Sejauh itu kah? Nah, itulah nanti akan menentukan performance space design bangunan itu. Nah, ini kalau misalnya kita sering kali melihat yang seperti ini kalau di FEMA, dia itu performance based design-nya itu ada yang, ya kadang ada yang memasukkan nilainya tuh nilai, apa namanya, Q per QY dalam bentuk rasio kan. Jadi artinya gaya pada saat dia lele versus deformasi. Ada yang memasukkannya itu dalam bentuk ini plus versus rasio deformasi antara setiap titik-titik ini. Ya tapi whatever mau apapun itu, intinya selalu dia itu adalah F versus D, gaya versus deformasi, whatever lah. Nah, tugas kita adalah menentukan dia itu nilai A, nilai B, nilai C, koefisien dan konstantanya itu berapa. Tiap kondisi bisa berbeda-beda, tiap peraturan bisa berbeda-beda. Kita tugasnya akan menginputkan nilai A, B, C, D, dan segala macam ini untuk nanti kita menentukan tiap-tiap batasan performance based design. Nah, kita mengharapkan bangunan kita itu ductile seperti kurva 1. Ini namanya deformation control. Jadi artinya apa? Kalau kurva 1 ini deformation control, jadi artinya apa? Bangunan saya itu ibaratnya tuh walaupun dia mengalami deformasi, dan walaupun dia mengalami gaya yang besar, tetapi dia itu kalaupun dia hancur, dia tidak hancur secara serta-merta, dia itu hancurnya perlahan-lahan. Nah, kalau di sini kebalikannya, ini getas. Jadi bangunan saya itu begitu terlampaui kemampuannya, peletak, dia getas, patah. Nah, ini kita nggak harapkan. Ini force control, ini deformation control. Kita mengharapkan semua bangunan kita itu, kalau semakin dia itu ductile, dia itu akan semakin panjang, performance based design semakin panjang backbone curve-nya. Seperti itu. Oke. Ini sekelumit tentang teori-teori ini. Nah, teori-teori ini akan kita terapkan dalam Midas Gen. Sebelumnya saya mungkin teman-teman menanya gitu, ada banyak kok, ada SAP, ada ETAPS dan segala macam gitu. Tapi kenapa Mas Wira suka banget ya, ngefans banget sama Midas gitu. Terutama Midas Gen gitu. Yang pasti saya suka dari Midas ini dia gampang, user friendly, penggunaannya enak. Dan grafiknya itu simple. Jadi komputer nggak perlu neko-neko kok untuk menggunakan grafik yang, walaupun komputernya nggak neko-neko, nggak perlu yang ROG atau apa, nggak perlu. Nah, jadi dia tuh user friendly banget, nggak perlu spek yang gede-gede banget, tapi grafiknya enak dilihat. Pemodelannya gampang dilakukan. Pembahasan hasilnya pun juga mudah dan menarik. Nah, nanti teman-teman akan lihat mengapa saya bilang mudah dan menarik. Terus kemudian apa? Perhitungannya itu cepat, untuk trial dan error kita bisa gonta-ganti dan hitungannya cepat gitu. Jadi praktis banget istilahnya. Nah, terus kalau untuk gempa, 3 jenis perhitungan gempa itu semuanya ada di sini. Equivalent lateral force, spectrum response, time history analysis. Mengapa ini saya bold spectrum response? Ini nanti akan saya bahas. Saya akan bahasnya seputaran ini. Walaupun saya akan membahas sedikit tentang ini nanti, lateral equivalent force ini. Lalu kemudian di sini juga ada fitur nonlinear analysis. Ya sudah jelas lah. Kalau perhitungan kita yang kayak begini ini udah pasti nonlinear semua. Ini kita barang pasti ini butuh nonlinear juga. Dan di atas semuanya consistent stage. Itu hal yang menjadi bintang utamanya lah ibaratnya dalam Midas ini gitu. Dan itu yang saya suka. Ya, tapi kalau untuk perhitungan kita yang ini saya nggak perlu consistent stage sih. Ini kebetulan saya memang nggak pakai saja, tapi ini salah satu fitur yang juga sangat penting di Midas. Nah, ini saya punya bangunan. Bangunan itu bangunan Eric. Saya lupa bangunan apa yang namanya. Pokoknya di UGM sana itu pernah itu kita menjadikan satu bangunan itu sebagai apa, bahan. Nah, ini ada bangunan punya data teknis sekian seperti teman-teman bisa lihat dengan beban sekian dan standar dan peraturannya itu seperti ini begitu. Standar peraturannya kebetulan saya pakai FEMA yang 2000 ya. Jadi kalau misalnya dulu ya, karena biasanya kalau peraturan sudah semakin baru kita harus beli. Saya nggak punya duit. Jadi saya kebetulan dapat yang gratisan versi dulu, ya sudah lah ya. Saya cuma belajar untuk apa namanya? Belajar untuk konsepnya saja udah cukup lah buat saya. Nah, ini denahnya ya. Dari denah pondasi, denah lantai dasarnya, terus kan denah lantai 1, lantai 2 dan lantai atapnya seperti itu. Jadi total bangunan ini ada 3 lantai sebenarnya. Ada 3 lantai termasuk lantai dasar. Jadi ini lantai dasar, lantai 2, lantai 3, terus sama atap. Berikutnya kayak begitu, ini atapnya. Nah, ini cara kita menginputkan input properti struktur ya seperti inilah. Kita inputkan semua properti struktur ini. Lalu
saya juga memasukkan beban-bebannya. Ini saya pikir standar sih semuanya, beban-beban hidup, beban-beban angin. Kalau beban angin ini saya anggapnya prinsipnya seperti dia tuh tertangkap di ini ya, diterima oleh elemen-elemen pemikul utamanya dia gitu, lewat ya mungkin dinding bata kah atau mungkin lewat apa namanya cladding atau apapun gitu. Tapi harus diterima oleh elemen pemikul struktur utama gitu. Nah, ini untuk pembebanan-pembebanan strukturnya ya, pembebanan strukturnya seperti ini. Lalu kemudian juga ada beban gempa. Nah, beban gempanya itu saya ngambil masih sama dengan SNI kita. Probabilitas 2% dalam 50 tahun terjadi. Artinya apa? Periode ulang 2500 tahun. Keredaman struktur 5%. Seperti itu. Tipe tanahnya adalah ini, tanah sedang dan segala macam dengan nilai-nilai seperti teman-teman bisa lihat. Nah, ini saya nggak usah bahas lah. Tapi terutama saya akan bahas adalah R-nya. R-nya ini saya akan, kalau menurut SNI kan 8 ya. Tapi ini akan saya bilang to be confirmed. Kenapa to be confirmed? I will tell you later. Nanti saya akan jelasin kenapa. Nah, input beban gempa statik. Ini yang tadi saya bilang ELF. Jadi di Midas itu juga ada fitur selain daripada kita memasukkan beban respon spektrum, beban gempa dinamik respon spektrum, kita juga bisa masukkan beban ELF. Jadi si Midas itu akan menghitung berapa center mass bangunan dan segala macam, dia akan hitung berapa masanya dan gempa itu akan dihitung berdasarkan ini. Seperti itu. Nah, jadi macam-macam lah gitu. Ini untuk di Midas ya, ELF pun juga bisa dia modelkan. Nah, kalau ini yang tadi saya bilang, ini yang kita pakai respon spektrum. Respon spektrum berarti kita di sini memerlukan berapa number of frekuensinya, modenya, terus kan arah geraknya dan bentuk respon spektrumnya tentu saja seperti apa. Itu semua kita tinggal masukkan di sini. Nah, setelah saya memasukkan beban-beban yang tadi kan ada pembebanan kan, ada beban gravitasi, beban angin, terus sama beban gempa. Lalu kemudian berikutnya apa yang saya masukkan? Berikutnya adalah input kekakuan penampang. Sebenarnya kekakuan penampang ini gunanya buat apa sih? Jadi, karena kita sudah sepakat tadi ya, bahwa penampang retak itu tidak sama hasil perhitungan dengan penampang elastik, seperti itu. Selama ini yang kita pelajari di analisa struktur hanyalah elastik. Kita tidak memperhitungkan keretakan penampang. Padahal kalau penampang itu retak, pastinya dia kurang kaku, lendutannya lebih besar, dan yang lain-lain. Nah, jadi kalau misalnya kita mau menghitung lendutan dan segala macam, kita memang harus memperhitungkan penampang retak. Tapi kalau untuk menghitung gaya dalam dan segala macam, itu penampang elastik, penampang utuh. Seperti itu. Tapi kalau perhitungannya itu perhitungan lendutan dan yang lain-lainnya, ya itu memang kita harus pakai penampang retak. Nah, kalau misalnya kita masuk penampang retak, ini bisa nih, kita modifikasi. Kayak tadi saya dapatkan, saya kan tadi kan ada kan menghitung nilai EI-nya itu, rasionya 0, berapa. Nah, kalau di SNI kan 0,35 untuk balok, 0,7 untuk beton, semuanya bisa dimasukkan di sini. Nah, fiturnya ada di sebelah sini nih, di section properties, section stiffness, scale factor, seperti itu. Lalu kemudian apa? Untuk kita bisa mengecek, kita juga harus masukkan data-data tulangan. Ya, ingat, kita di sini kan mau mengecek bangunan ini kuat atau tidak terhadap gaya gempa. Jadi namanya mengecek, mereview, berarti apa? Harus sudah ada hasil desainnya dulu. Hasil desainnya sudah ada dulu, terus kita cek oke atau enggak. Jadi ya memang ini trial and error gitu loh. Tidak seperti kayak kita mendesain, tapi ini sifatnya kita tuh mereview. Jadi hasil desainnya sudah selesai, kita review. Nah, kalau gitu berarti tulangannya sudah ada. Nah, kita coba masukin tulangannya, nanti kita review. Lalu kan kita harus inputkan performance based design-nya, parameter-parameternya, apa-apa saja yang kita perlukan di sini. Parameter-parameternya itu seperti yang bisa dilihat di sini. Misalnya kalau di sini perform knowledge static analysis untuk initial load, terus beban-beban apa saja yang akan saya perhitungkan di sini untuk sebagai beban push over-nya nanti dan yang lain-lainnya. Lalu kan berapa kali iterasi, ini semuanya harus saya masukkan. Seperti itu. Nah, ini yang saya bilang tadi ke teman-teman kalau masih ingat. Kalau biasa di FEMA kan ada A, B, C, dan segala macam. Nah, ini semua angka-angka inilah yang kita masukkan. Begitu. Angka-angka ini yang kita masukkan nih, nilai-nilainya dan segala macamnya. Begitu. Lengkap dengan nilai A, B, C, D, E, segala macam. Ini saya nggak usah cerita banyak, ini mengikut saja lah. Mengikut seperti apa yang ada di FEMA. Gitu. Kalau FEMA-nya teman-teman punya yang terbaru, ya berapa angkanya, ikuti saja, masukkan saja dia di sini. Dan ini kita bisa lakukan untuk balok dan kolom dan mungkin join. Kalau teman-teman misalnya mau, ya join juga bisa. Begitu. Nah, ini cara kita menginput semua parameter. Kita udah input tulangan, kita udah input parameter ininya, backbone curve-nya. Lalu kan kita juga udah inputkan beban-beban yang lain, strukturnya juga sudah kita gambar. Lalu berikutnya apa? Kita running. Dan yuk kita lihat seperti apa jadinya di sini dalam perhitungan Midaskian ini ya. Nah, jadi dalam perhitungan Midaskian ini apa-apa saja sih sebenarnya yang kita bisa lakukan gitu, sesuai dengan SNI kita juga. Nah, di sini ada beberapa hal yang teman-teman bisa mulai lakukan. Yang pertama yang kita lakukan adalah apa?
pertama kita harus ngecek, kalau di SNI kan ada namanya cek ketidakberaturan vertikal dan horizontal, betul? Nah, ini saya coba lihat ya, di sini ada vertical irregularity, ada horizontal irregularity. Teman-teman bisa lihat aja di tabel berapa masing-masing. Di setiap tabel ini nanti ada beberapa hal yang teman-teman harus cek dan segala macam. Ini yang saya bold ini adalah apa? Yang saya bold ini adalah hal-hal yang ada di Midas, yang saya kerjakan dengan Midas. Sisanya kalau yang lain-lain ini kan bisa saya lihat sendiri lah, seperti kayak gitu. Hal-hal yang seperti begini yang saya bold ini ada di Midas. Walaupun yang lain-lain pun juga ada di Midas, tetapi ya terutama sekali 4 hal ini yang saya waktu itu kerjakan dengan Midas, dan itu semua ada nggak fiturnya, pengecekannya? Ada. Nah, ini yang mau saya kasih lihat ke teman-teman. Contoh, kalau untuk tingkat lunak, di result table, jadi kita pilih tab result table, di sini ada story. Nah, story ada stiffness irregularity. Nah, ini nanti tabel seperti ini. Dia akan beritakan ini, irregular, regular, baik arah X, baik arah Y, segala macam. Ya, tentu saja ini sesuai peraturan yang ada ya. Jadi artinya, kalau misalnya peraturan kita tuh beda-beda dikit, misalnya bagaimana Mas? Ya, yang penting kan kita tahu berapa angkanya kan, terus nanti kita tinggal kalikan saja, nanti kan dengan faktor tertentu pakai Excel itu bisa lah, seperti itu. Nah, cuma di sini yaitu harus sudah dalam bentuk kombinasi pembebanan ya. Ini ceritanya saya waktu itu kombinasi pembebanannya belum saya combine, jadi ini masih per satu bagian. Tapi whatever lah, intinya dia harus sesuai dengan kombinasi pembebanan. Lalu kan kombinasi pembebanan itu nanti menghasilkan beban-beban, gaya-gaya, nanti dia akan menghitung regular irregularnya dari situ, seperti itu. Kalau tingkat lunak itu kan berbicara mengenai masalah ini, di sini nih dia berbicara tentang masalah kekakuan di setiap struktur kayak gitu, tiap-tiap tingkat. Jadi kekakuannya jangan sampai jomplang dan yang lain-lainnya seperti itu kan. Nah, ini tergolong regular atau irregular, ini semuanya kita akan cek di sini. Lalu kan apa? Mass irregularity. Bangunan itu juga hendaknya masanya itu konstan di setiap titik. Jangan sampai dia tuh di bawah dia kecil, di atas dia gede, di atasnya lagi kecil lagi, itu enggak irregular. Itu namanya enggak regular. Nah, itu kan ada tuh kalau di SNI persyaratannya. Sebentar ya. Kalau misalnya ini saya perlihatkan di SNI di sini. Nah, ini kan ada nih kan seperti gini. Tidak peraturan sebentar. Kalau vertikal tadi, kalau saya nggak salah di tabel 14 ya. Di tabel 14 di sini nih. Nah, di sini nih. Misalnya tingkat lunak. Kalau tadi itu apa? Kekakuan lateralnya kurang dari 70%, tingkat atas dan lain-lainnya, semua ikuti aja dari sini. Nah, ketidakberaturan massa. Jadi apa? Jika massa efektif di sembarang tingkat itu lebih dari 150%, massa efektif di tingkat dekatnya dan segala macam. Jadi jangan sampai jomplang-jomplang gitu lah. Nah, ini pengujiannya bisa kita lakukan dengan ini. Kita bisa, bukan di sini. Kita bisa lakukan di sini nih, di Midasnya gitu. Dapatnya di mana, Mas? Dapatnya ya di sini. Dapatnya di mana namanya? Result table, terus one story, pilih weight irregularity check. Kalau tadi tingkat lunak itu di story, stiffness irregularity check. Nah, jadi gitu. Nah, ini nanti dia akan hitungin buat kita nih. Tapi sekali lagi ya, ini harus dalam bentuk kombinasi pembebanan. Saya waktu itu, ini saya di file kebetulan saya nggak kombinasiin, tapi nanti teman-teman bisa lakuin sendiri lah, kayak gitu. Kombinasi pembebanannya, dibikin kombinasi pembebanannya, nanti dia akan tentukan regular atau irregular dari situ. Tingkat lemah. Ini juga sama, dari story, capacity irregularity check, weak story. Nah, jadi tingkat lemah. Apa itu tingkat lemah? Nah, itu kan apa sama, kita pokoknya ngikut sesuai dengan yang di SNI saja. Jadi kalau di SNI seperti kayak begini nih, dia ada sebutkan apa standarnya. Nah, kan masing-masing kan ada nih kan, ketidakberaturan tingkat lemah, akibat apa, diskontinuitas pada kekuatan lateral tingkat, ini berapa persen. Ini semua teman-teman tinggal ikuti saja, sesuai SNI, lalu nanti teman-teman sesuaikan di sini. Dia kan hanya akan memberikan ke kita dalam bentuk angka. Tapi dia juga bisa memberikan ke kita regular atau irregular gitu. Tergantung apakah peraturan ini dekat nggak dengan peraturan kita. Kalau enggak ya sudah, dia hanya memberitahuan kita angkanya berapa, kita tinggal tentukan sendiri nanti regular atau irregular. Torsional irregularity, ini juga sama nih, akibat apa? Mungkin bangunan kita itu memiliki accidental torsi. Jadi maksudnya apa? Biasanya idealnya kalau bangunan kita itu sangat-sangat simetris, sangat-sangat teratur, itu harusnya pusat massa dengan pusat kekakuan di titik yang sama. Tapi seringkali bangunan kita tuh bentuknya ya nggak sepenuhnya teratur. Jadi titik pusat massa dengan titik pusat kekakuan tidak sama. Nah, ini kan bisa menimbulkan torsional gitu kan. Massanya di mana, kekakuannya di mana. Jadi pada saat gaya gempanya itu menyerang massanya,
tapi masanya nggak pas dari kekakuan, akibatnya apa? Twisted bangunan kita, twisted kan, yang ngemuter. Nah, itu namanya torsional irregularity. Itu juga ada pengecekannya. Nah, itu di sini pengecekannya, torsional irregularity check. Ini ada juga di peraturan. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri di peraturan gempa. Pokoknya kalau terkait irregularitas ini silakan teman-teman lihat di SNI sekian, tabel sekian, dan tabel sekian. Saya rasa kalau tabel gampang dicari lah ya. Nah, ini sama. Ini sebenarnya masalah perhitungan equivalent lateral force. Ini perhitungan equivalent lateral force ini sama saja saya bilang seperti kita di SNI. Kalau teman-teman mau lihat di SNI prosedur perhitungannya, silakan cari di pasal 7.8. Ini cuma rangkuman saja yang saya tunjukkan, rangkuman. Saya tidak akan banyak membahas di sini. Tetapi intinya di sini, dan termasuk ini juga ya, torsional amplification factor itu juga ada di pasal yang serupa, pasal 7.8, check pooling dan yang lain-lainnya. Ya mungkin teman-teman akan bertanya ke saya, Mas kenapa sih ini kita ini kan kayaknya kalau ngerjain yang begini, yang cek regularitas segala macam ini buat apa sih sebenarnya? Jadi kalau kita mengecek irregularitas ini, tujuannya adalah kita mau mengecek bangunan kita ini seberapa reguler dia. Kalau dia reguler, berarti bangunan kita ini memiliki periode yang masih tidak berbeda jauh, bahkan cenderung sama dengan periode yang kita bisa dapat menggunakan perhitungan ELF, equivalent lateral force. Tadi di sini equivalent lateral force saya dapat berapa periodenya? 0,786 sekian. Ya memang sih ELF ini kita nggak akan pakai karena zaman udah modern, orang sudah pasti akan pakai yang lebih advance. Orang akan pakai mungkin yang time history, yang dynamic response spectrum dan segala macam. Tetapi sebagai kontrol hasil, saya ulangi sekali lagi, sebagai kontrol hasil dari ELF ini, nah, jadi kita perlu tahu gitu loh. Nah, untuk bisa tahu kontrol hasilnya ya kita cek dulu dia regular atau irregular. Kalau dia regular ya sudah, berarti kita punya hasil kontrol result istilahnya, kontrol checking. Nah, jadi berapa nanti periode bangunan yang saya dapat, itu seharusnya tidak boleh berbeda jauh dengan hasil yang saya dapat nanti di perhitungan yang lebih advance, misalnya dengan menggunakan dynamic response spectrum atau mungkin menghitung vibration mode struktur dan segala macam. Nah, itu tidak boleh berbeda jauh lah, istilahnya begitu. Nah, kalau misalnya di sini, kalau ditanya sama saya, ini waktu itu Mas dapatnya apa? Yang saya ingat waktu itu dari hasil pokoknya itu hanya 2 yang irregular, tingkat lunak sama tingkat lemah. Ini irregular, ini ya agak regular lah, walaupun dia masih ada poin yang irregular. Sisanya yang lain dia itu regular semua. Jadi dari kondisi ini out of 10 ya, out of 10 10 points, out of 10 criterions itu hanya 2, itu pun mungkin 1,5 lah yang dia tidak memenuhi syarat. Jadi ya saya ibaratnya tuh sebagai kontrol bahwa more or less mungkin nanti hasilnya akan periode struktur dan lain-lainnya mungkin akan sama seperti periode struktur yang saya dapat ini ketika saya menghitung dengan menggunakan ELF, equivalent lateral force, seperti itu. Nah, terus kemudian ini yang saya bilang. Jadi tadi kalau misalnya tadi kan equivalent lateral force, kita menghitung pakai reads dan segala macam gitu-gitu ya, relate reads dan segala macamnya. Nah, sekarang kalau kita mau menghitung dengan menggunakan metode vibration mode shape, yang kita menghitung mode 1, mode 2, terus kemudian kita menghitung pakai eigenvalue dan segala macam. Nah, ini saya bisa dapat nih. Saya akhirnya nanti saya dapat di sini mode 1, mode 2, mode 3. Nah, ini kita bisa lihat ya untuk mode 1, mode yang paling paling utama di sini. Nah, ini dia dapat periode 7,4 sekian. Sedangkan yang sebelumnya saya dapat berapa nih? Saya lupa. 0,8, sorry saya salah. Periodenya ini ya. Ini mah frekuensi. Periodenya 0,842 second ya. Nah, sedangkan saya dapat di sini 0,78 sekian. Ya sudah lah ya, karena tadi dia tuh hanya ada 2 yang irregular di sini dan di sini. Ya sudah lah ya, saya pikir ini more or less bisa dianggap sebagai kontrol hasil lah istilahnya. Nah, terus kemudian di sini saya juga bisa lihat di sebelah kanan sini ada massa kan, partisipasi massa. Kita bisa lihat di sini bahwa partisipasi massa yang terbesar itu pertama di sumbu X, translasi arah X. Jadi artinya dia itu gerakan ke arah X global, itu yang getaran yang paling dominan pertama. Terus mode yang kedua yang dominannya adalah translasi arah Y. Lalu baru translasi arah ketiga itu torsi. Ya saya pikir itu bangunan memang harusnya begitu. 2 mode pertama haruslah translasi, lalu kemudian berikutnya baru dia torsi, seperti itu. Nah, ini untuk pengecekan dinamika dinamika strukturnya lah, pengecekan dinamika strukturnya. Tapi
tetap dengan menggunakan kontrol ELF. Jadi ELF ini sebenarnya ya memang tidak akan kita pakai, tapi ya more or less untuk kontrol saya pikir itu cukup lah bisa kita pakai. Tapi sekali lagi ya, kontrol ini hanya berlaku kalau apa? Kalau bangunannya reguler. Jadi dari sekian banyak syarat-syarat kriteria irregularitas, nah berapa yang irregular? Semakin dia banyak ya berarti semakin tidak reliable lah ya gitu. Kalau saya kebetulan dapat bangunan ini agak-agak regular, jadi ya more or less kita masih punya kontrol hasil lah gitu. Nah, lalu kan ada demand capacity curve. Di sini di Midas juga kita bisa dapat demand capacity curve-nya. Jadi ketika saya memberikan dia itu push over analysis di arah subuh X dan push over analysis di arah subuh Y, berapa deformasinya, berapa nilai spectral acceleration-nya, spectral displacement-nya, itu semua dia bisa plotkan. Dan ini juga bersamaan dengan apa? Respon spektrum yang kita masukkan. Respon spektrum yang kita masukkan itu juga akan menghasilkan spectral displacement kan? Nah, seperti begitu. Dan ketika bangunan kita berikan gaya dorong push over, dia itu juga akan menghasilkan percepatan versus displacement. Nah, dia akan sampai ke titik performance point ini. Titik performance point ini adalah titik di mana ketika bangunan Anda itu rusaknya itu sampai di level berapa gitu. Ya, kalau dibilang optimal, diharapkan bangunan kita itu ya ibaratnya kalau dia optimal mungkin dia masih bisa diperpendek lah, mungkin begitu seolah-olah. Tapi ibaratnya semakin dia panjang ini ya semakin bagus, nanti semakin ductile bangunan kita. Yang penting jangan sampai kurva backbone Anda itu berada di dalam sini, seolah-olah kayaknya belum apa-apa bangunan Anda sudah roboh, padahal gempanya belum selesai, itu jangan gitu. Kalau dia keluar kayak gini, ini berarti ya bangunan kita ductile, ya ada gempanya mau diberikan gimana, dia itu akan tetap ada ductilitas kayak gitu. Ini untuk arah X, ini untuk arah Y. Nah, kita bisa dapat performance point-nya seperti itu. Nah, ini Midas bisa sampai seperti begini. Di Midas Scan kita bisa tahu hal-hal seperti begini, dan ini apa nih? Yang berbeda-beda nih. Ini redaman untuk berapa persen ini masih bisa kita cari di dalam sini. Jadi setiap garis ini masing-masing ada redaman, ada apanya, ini bisa. Redaman atau apa ya? Damping rasio ya. Ya, itu semuanya masih bisa kita cek. Gitu. Nah, mungkin teman-teman masih nanya ke saya, tadi kan saya ada ngomong ya, nilai R. Nilai R ini yang saya bilang apa namanya to be confirmed. Yang tadi itu, yang di hasil awal di jauh sebelumnya di sini nih. Saya bilang nilai R-nya diambil 8 tapi kita lihat to be confirmed kan seperti itu. Nah ya, saya lupa deh jadinya. Ya somewhere lah. Nah di sini nih. Maksudnya apa sih to be confirmed nilai R-nya itu? Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Kita tuh SNI kan memberitahukan nilai R-nya berapa. Well, berita baiknya di Midas, sebenarnya nilai R itu bisa kita cari kok. Jadi ibaratnya teman-teman, untuk menentukan nilai R, itu kita perlu gitu loh. Karena gaya gempa, kan rumusnya C dikali I per R, kan begitu. R-nya itu berapa? Nah, kalau di SNI kan diberitahukan R-nya berapa. Sebenarnya R itu teman-teman bisa cek juga di Midas. Caranya gimana? Jadi di hasil push over ini, teman-teman bisa klik di tab push over hits result, ductility factor. Di ductility factor ini teman-teman bisa memasukkan, teman-teman bisa melihat nanti nih seperti ini nih. Jadi di setiap elemen-elemen itu berapa nilai D per D1. Seperti yang saya bilang tadi, nilai R itu kan berbicara mengenai masalah perbandingan deformasi. Deformasinya itu adalah apa tadi itu? Momen curvature kan begitu. Nah, ini juga sama, dia akan menghitung berapa perbandingan deformasinya itu. Inilah yang akan menjadi nilai R nih. Nah, teman-teman bisa lihat setiap elemen berbeda-beda nilai R-nya. Nah, ini kita bisa cek nih. Jadi nilai R kita tuh kita ambil 8 valid atau enggak sih gitu. Lah kok begitu, Mas? Ambil nilai R 8 valid atau enggak kan SNI, Mas? Nah, tunggu dulu. Saya mau cerita ke teman-teman. Teman-teman tahu nggak nilai R itu kan seperti yang saya jelaskan tadi, itu kan rasio perbandingan antara beton ketika saat dia mulai mengalami ultimate, mulai mengalami leleh, tulangannya mulai mengalami leleh, sampai betonnya retak ultimate. Rasio antara itulah nilai R. Nah, permasalahannya adalah itu kan berarti tulangan itu harus presisi kan, agar supaya kita bisa dapat hasil yang juga presisi. Ceritanya adalah kita mengadopsi peraturan ini kan dari luar negeri, dari Amerika dan segala macamnya. Dia mungkin ibaratnya kalau di Amerika yang mereka itu kerjanya rapi dan segala macam, ya oke lah nilai R ini ibaratnya reliable. Tapi kalau di Indonesia yang ibaratnya tulangannya tuh, wah pokoknya nggak masuk, ya udah kita paksa-paksain aja lah, diatur bagaimana kerjanya seperti begitu. Saya nggak menjelekan negara saya sendiri, nggak. Kita harus bisa, kalau kita punya usaha kontraktor kita harus lebih bagus dari itu. Cuma given dengan kondisi praktikal kita yang sekarang seperti begitu, saya pikir mungkin
kondisi yang terjadi di lapangan dengan yang ada di hitungan tangan itu bisa cukup berbeda. Jadi apa? Kalau kita mengambil nilai R itu seolah-olah itu hasilnya rapi seperti itu ya, saya agak khawatir. Saya ambil 8 tapi nanti di lapangan ternyata mungkin dengan kondisi tabrak sana tabrak sini pada akhirnya nanti yang terjadi tidak segitu, wah ya kan bahaya. Mungkin bisa jadi dia lebih kecil kah, 5 kah atau 4 kah, ya kan bahaya gitu. Dan masalahnya penelitian di lapangan untuk nilai R yang berlaku di Indonesia ini sampai hari ini belum ada. Nah, jadi kalau saya nih kalau dulu dosen saya pernah cerita, dan dosen saya ini dia juga cerita, dia juga diskusi gitu bersama-sama Pak Deddy Budi gitu. Nah, memang disarankan nilai R itu jangan sampai kita naik-naikkan lah gitu, nah seberani-beraninya. Kalau bisa ya lebih itu. Ini keputusan saya, jadi saya ambil waktu 5. Intinya adalah whatever itulah, intinya adalah nilai R itu bisa kita cek di BIDAS. Jadi apa yang ada di SNI itu pun itu bisa kita cross check juga di BIDAS. Seperti itu. Nah, ini menariknya. Lalu kemudian kita juga selain daripada mengecek daktilitas, kita juga harus mengecek apa? Kekakuan. Ya, kalau saya punya prinsip ibaratnya kalau gedung itu ada 3 hal lah yang kita harus cek. Cek kekakuan, cek kekuatan, cek daktilitas. Kalau tadi kita bicara cek daktilitas ya. Nah, sekarang kita bicara cek kekakuan, story drift ratio seperti ya bisa juga gitu cek story drift. Ini nanti dia akan cek ini berapa nih buat teman-teman nih, berapa story drift rasionya dalam bentuk berapa persen, dia oke atau tidak, dan standarnya berapa. Kalau di SNI kan ada kan, kalau untuk bank dalam macam itu semuanya bisa dicek di sini. Kita kalau masuk di peraturan kita di SNI kita akan dikalikan faktor CD dikali I per E atau apa segala macam gitu ya. Itu kan katanya kan dikalikan dengan faktor-faktor itu dikalikan dengan lendutan elastik. Perhatikan ini, dengan lendutan elastik. Jadi artinya apa? Kalau misalnya tadi teman-teman menggunakan penampang retak, memasukkan input penampang retak ini, ya berarti nilai CD per I dan segala macam itu tidak perlu lagi dimasukkan, ambilnya 1. Tapi kalau misalnya teman-teman tadinya tidak memasukkan ini, terus jadi teman-teman anggap ini elastik gitu misalnya kan, terus kemudian nanti untuk menghitung landutannya itu cek drift story rasionya tuh gimana. Nah, kalikanlah dengan CD per I seperti itu. Jadi ya tergantung teman-teman butuhnya ya sudah, nggak perlu menggunakan penampang utuh ya. Jangan lupa ya, nanti pada saat mencek story drift ratio ini, ketika teman-teman pilih story drift, nanti teman-teman akan dihadapkan sama form yang harus diisi, CD-nya berapa, I-nya berapa, R-nya berapa. Masukkanlah itu sesuai dengan nilai-nilai yang ditetapkan di SNI. Kalau penampang yang teman-teman pakai, elemen yang teman-teman pakai itu adalah elemen-elemen elastik, artinya tidak memperhitungkan penampang retak. Seperti itu. Nah, baik. Nah, bahkan drift story ratio itu bukan cuma dalam satu tabel. Ini pun bahkan bisa digariskan, digambar dalam bentuk garis seperti itu. Ya, tentu saja berarti dia yang paling detail. Lantai 2, lantai 3, dan segala macam. Di setiap lantai ini bisa dicek. Ini arah push over arah X, push over arah Y. Ini semuanya bisa. Dapatnya dari mana? Dari push over story graph, story shear drift ratio graph. Ini semuanya muncul seperti itu. Lalu kemudian ini push over udah barang pasti. Yang paling menarik lagi kita itu adalah performance based design-nya. Nah, cara kita di BIDAS kita nggak dicek performance based design-nya. Bisa. Jadi teman-teman cek di sini apa? Di sini di push over ada push over teams result. Nah, ini pilih beam summary. Perlu saya beringatkan ya, beam yang dimaksud di sini ini bukan hanya balok dalam arti literal ya, bukan hanya balok dalam arti yang spesifik, tapi maksud itu adalah elemen 1D. Elemen 1D itu berarti balok dan kolom, seperti itu. Jadi elemen balok, elemen kolom itu semua dilabeli dengan nama beam
seperti itu. Makanya di Midas itu ada yang namanya general beam atau tapered beam. Itu mau balok, mau kolom, nggak masalah, dia bisa. Intinya dia adalah elemen garis yang satu nodalnya itu ada 6 degree of freedom. Itu translasi arah X, Y, Z, rotasi arah terhadap sumbu X, Y, Z. Di total ada 6 seperti itu. Jadi dia tuh bisa mengalami aksial, momen, geser, dan semuanya. Itu semua dilabeli dalam nama beam di Midas. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman mau mencari performance based design-nya, itu berarti gimana? Cek di push over scenes result, beam summary, atau teman-teman Anda akan lihat nih